kalau ajaran Paulus yang disunat adalah sunat rohani, tetapi perjanjian kekal antara Abraham dan keturunannya dengan Elohim itu apa? Haruslah dikerat kulit hatanmu, artinya ujung penis itu harus dipotong sedikit. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, yaitu budak biasa disebut, tetapi tidak termasuk keturunanmu, itu wajib dikerat kulit hatannya. Terus bagaimana? Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal alias abadi. Terus orang yang tidak disunat bagaimana? Itu Elohim kasih tahu kepada Abraham. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dipotong ujung penisnya, yang tidak dikerat kulit hatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Sekarang, kalau Paulus mengatakan orang yang menyunatkan dirinya, Kristus itu sia-sia bagimu. Paulus atau hukum Tuhan yang berlaku? Silakan kakak. Ini pertanyaan saya sama kakak dulu. Paulus mengatakan orang yang menyunatkan dirinya, Kristus itu sia-sia bagimu. Sementara Tuhan sudah mengatakan kepada Abraham, ini adalah perjanjian antara aku dan kau dan keturunanmu turun-temurun. Ini kekal. Bahkan orang yang tidak disunat, tidak dikerat kulit hatannya, yang tidak dipotong ujung penisnya, itu harus dilenyapkan. Itu bagaimana? Apakah umat muslim laki-laki yang tidak di zaman itu ya? Kenapa? Firman di zaman itu. Firman pada waktu Allah berfirman kepada Abraham, Nabi Ibrahim. Makanya perintah di dalam surat An-Nahl ayat 123, Muhammad, katakanlah Muhammad, kamu harus mengikuti milah Ibrahim. Syariat dari Nabi Ibrahim harus kamu ikuti. Kenapa? Ya karena Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif. Dia yang lurus. Perjanjian kekal ini ada loh. Tapi kenapa yang saya bingung? Kristen ini tidak melakukan, tapi mengaku pengikut Kristus. Dan mengatakan ini adalah tradisi Yahudi. Bagaimana mungkin tradisi Yahudi? Abraham pada waktu itu belum mempunyai cucu yang bernama Yakub. Karena Yakub itu anak dari Ishak. Sementara Ishak aja belum lahir. Bagaimana itu kakak? Bingung juga. Nantilah saya perdalami lagi. Nanti saya perdalami lagi, saya belajar lagi. Semoga saya bisa menjadi seseorang yang berguna lah. Nanti saya belajar lagi. Ya, silakan. Kan di sini kita cuman sharing ya Pak ya. Cuman sharing. Karena memang kan ada ya, kita nih orang-orang biasa ya. Orang yang, saya bukan Tuhan, saya bukan orang beriman. Tapi saya cuman menilai kok orang muslim kok sunatnya turun-temurun. Kenapa orang Kristen tidak disunat? Tapi Yesus katanya disunat, kan begitu. Terus pertanyaan itu kami tanya, bahkan kami pernah baca tapi tidak serius. Kok Yesus disunat, terus kenapa kita tidak disunat kayak begitu? Kenapa tidak turun-temurun? Ada apa? Ternyata itu cuma tradisi dulu di zaman itu Yesus disunat. Ya bisa ya masuk akal lah karena memang di zaman itu kan setiap daerah, setiap adat kan berbeda-beda.
Ya, kan begitu. Ajaran seperti itu. Cuman tidak diteruskan kayak begitu. Oke, saya sedikit. Ini generasi-generasi baik Muslim ataupun Katolik ataupun agama apa Oke, kakak karena mungkin ngelek, siapapun tambahin sedikit ya. kita mendengar dengan hal-hal seperti ini juga bingung juga sih. Kita yang kurang memahami ke sana kayak gitu. Oke, saya tambahin sedikit ya kak ya, untuk kakak Astri. Ajaran apapun, ajaran manapun dengan ya Oke, saya tambahin sedikit ya kakak Astri ya. Jadi memang boleh. ada perintah kami. Oke, ada memang perintah kami mengikuti milah Ibrahim. Nah, apakah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, semua nabi dan rasul itu sholat? Yes, saya akan katakan betul. Kenapa? Al-Quran pun mengatakan bahwa Nabi Isa itu sholat. Nabi Musa pun demikian. Nah, apakah sholatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, atau nabi-nabi terdahulu tuh sama dengan sholatnya umat Muslim? Nah, itu ya sama sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya akan katakan memang tidak sama. Tapi mereka tetap sholat. Nah, sholat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW itu yang menyempurnakan dari sholat-sholat yang dibawa oleh nabinya terdahulu. Artinya apa? Nabi dan Rasul diutus oleh Allah itu pada waktu itu untuk kaumnya, kakak. Musa untuk kaumnya, Nabi Isa untuk kaumnya, dan Nabi Daud juga untuk kaumnya. Nah, tapi ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu tetap ajarannya sama, yaitu menyembah kepada Allah. Cara penyembahannya memang berbeda-beda. Datang agama Islam, datang Al-Quran, datang Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup, menyempurnakan yang diajarkan Nabi terdahulu. Karena apa? Karena Nabi terdahulu itu khusus hanya untuk umatnya, khusus untuk kaumnya. Sementara Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk semua manusia dengan membawa Al-Quran sebagai kitab petunjuk, menyempurnakan agama Islam itu dan Islam sebagai agama yang sempurna itu untuk manusia yang sekarang. Makanya kami manusia, kami umat Islam wajib untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Nabinya, mereka akan ditempatkan di neraka jahanam kekal. Itu betul. Itu siapa yang memvalidasi? Yang mengatakan itu langsung adalah Allah. Apakah Yesus pernah mengatakan setiap pengikutku yang menyembah aku akan masuk surga? Tidak ada. Bahkan Yesus tidak pernah menyebut agama Kristen. Ini maaf. Yesus hanya mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Tidak ada seorang pun yang bisa ke tempat Bapakku tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Yang dimana murid-muridnya itu mendapatkan pengajaran dari Yesus. Apa tuh ajaran dari Yesus? Ketika orang-orang Bani Israel bertanya kepada Yesus, apa hukum yang terutama itu Yesus? Yesus mengatakan, hai Bani Israel, dengarkanlah. Seperti Musa juga menyampaikan hukum Taurat, jangan ada padamu ilah lain hadapanku. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. La ilaha illallah. Nabi Musa mengajarkan Tuhan itu Esa. Yesus mengajarkan bahwa hukum yang terutama itu adalah Tuhan itu Esa. Islam juga, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya bahwa Allah itu juga Esa. Selesai fix. Tapi, coba ajaran Paulus. Apa dikatakan? Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus telah mati dan bangkit supaya jadi Tuhan. KPR 3 nomor 26. Tuhan menjadikan Kristus yang kau salib itu menjadi adalah Tuhan bagimu. Jadi Yesus itu dijadikan Tuhan jadi-jadian.
Sementara Musa ajarannya Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. La ilaha illallah. Yesus mengajarkan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. La ilaha illallah. Berarti orang Muslim, Mbak, berarti orang Muslim Kak itu nyembahnya itu cuman kepada si Nabi Muhammad atau kepada Allah? Menyembah kepada Allah Maksudnya, dan beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Rasul itu artinya orang hamba utusan Allah untuk menyampaikan firman atau wahyu. oke. Jadi hal seperti itu saya rasa sama sih ceritanya dengan Yesus. Yesus ini kan utusan Roh Allah. Jadi Betul. Yesus itu tidak bisa menyediakan tempat penyucian selain Allahnya, selain Bapaknya yang di surga, begitu. Mm-mm. Dia cuman melanjutkan apa yang disampaikan oleh wahyu yang disampaikan oleh Allah Bapaknya untuk mewartakan kebenaran ke manusia lainnya, begitu. Tapi dia tidak berhak untuk menguasai atau melangkahi perintah Allah atau kekuasaan Allah, begitu. Jadi untuk dia menyediakan tempat suci, Yesus mewartakan bahwa dia akan menyediakan tempat suci itu, tapi di Allah di surga, ya itu wajar karena memang Yesus tidak berhak untuk memberi tempat yang suci kepada kita umatnya selain Allah kan gitu. Karena dia cuma Bukan utusan. Yesus yang menentukan, tetapi Bapaknya Yesus yang menentukan kamu masuk surga atau neraka. Betul? Seperti itu penjelasannya. Nah, karena memang dia tidak bisa melangkahi perintah Bapaknya. Nah, Karena pertanyaan apapun yang begini, di Kakak Asri. apapun Kakak Asri, pertanyaannya sekarang begini. Apakah Yesus itu diutus ya oleh Bapa? Apakah Yesus itu diutus oleh Bapa untuk semua manusia atau hanya untuk Bani Israel? Saya yang nge-lag atau siapa nih? Kak Astri ya yang nge-lag ya?